kuat, sehat, sejahtera. Jadi nanti memang karena Talangseng itu Cimaragas itu punya ada wilayahnya Kota Kulon. Jadi nanti kita pengen Kota Kulon pun ikut ambil di dalam perkembangan Talangseng yang selama ini kan tidak, ketika rame Kota Kulon cuma nonton. Jadi memang hari ini tadi lama itu kita sama-sama mengelola aset irigasi yang ada di Talangseng. Itu Pak Lurah, yang mudah-mudahan nanti kita bisa melihat keberhasilannya seperti Sariban, Kulon, banyak program-program yang apalagi di Kartin kebetulan memang Talangseng sudah gerakan sebelumnya, kemudian Sariban juga berhasil. Saya tahu karena efek daripada Talangseng cuma ke bawahnya Sariban, saya tahu kita dikit-dikit lah ya saling mendukung kegiatan tersebut. Apalagi sebagian besar orang itu masuk ke Kota Kulon ya, kami berharap banyak ada RW yang berdekatan dengan Talangseng bisa membantu kegiatan yang akan dilaksanakan hari Kamis. Jadi memang kita dengan beberapa stakeholder, Abi dan tadi sudah dengan BPP di Pertanian sudah siap, mau sama-sama, dua lurah sudah sama-sama, beberapa komunitas sudah sama-sama, kami ke Pak Kades ya. Jadi kita ada gerakan Sagala Kuhate. Betul. Saluran irigasi lancar, sehat, kuat, sehat, sejahtera. Itulah judul gerakan kita itu yang akan dilakukan sama-sama. Ini mengadopsi keberhasilan Saraba Sahate di Kota Kulon. Gerakan sama-sama dan itu bisa memberi dampak kepada masyarakat. Itu Pak Lurah dan beberapa tadi yang kita sudah sampaikan itu memang semuanya siap bersama-sama. Itu Pak Lurah, mangga tanggapan dari Pak Lurah biar nanti kita sama-sama. Kalau dari kami Panginten dari Desa Mangkulasari tentu saja sangat mendukung Pak program pemberdayaan sumber daya alam yang ada di desa kami, baik untuk pemeliharaan sumber daya alamnya, pertaniannya terutama Panginten, apalagi nanti akan dikembangkan potensi wisata. Untuk potensi wisata memang kebetulan wilayahnya itu ada di desa kami sebetulnya, jadi masuk Kecamatan Cilawu, masuk Desa Mangkulasari. Tapi tentu saja kalau tanpa kerjasama berbagai pihak itu tidak akan terlaksana sebetulnya. Jadi harus ada kerjasama dari semua pihak, apalagi kalau memang ingin mengembangkan potensi wisata, karena sangat potensial sekali Pak Talangseng itu. Karena memang kalau dilihat dari sumber daya air, sungai gitu ya, bahkan bisa dikembangkan menjadi rafting dan sebagainya, itu ada Pak. Spotnya ada. Jadi kemungkinannya bisa. Tapi kita juga harus melibatkan banyak pihak, karena terutama dananya itu melibatkan, tidak membutuhkan dana yang banyak sebetulnya. Dana yang besar, butuh dukungan berbagai pihak. Jadi tidak bisa sendiri Pak, pada intinya begitu. Ya, jadi memang kita nanti sama-sama itu dengan kekuatan yang ada kita coba bergerak dulu, nanti kita lihat di sana untuk memancing sesuatu yang besar. Nah, ya itulah makanya menggerakkan masyarakat itu yang paling penting. Kenal aja kita tuh memang ada gerakan. Kita di irigasi itu Sagala Kuhate sekarang mampu. Kalau yang kemarin kita Saraba Sahate, sekarang Sagala Kuhate untuk irigasi. Ada gerakan-gerakan kita banyak sebenarnya. Salah satunya itu program terkait dengan memanfaatkan aset. Sayang gitu aset irigasi itu terbengkalai, rumput yang gamblang gitu ya kan ya. Itu luasnya banyak. Sayang kan kalau tidak kita manfaatkan, kita berdayakan masyarakat atau memberdayakan staf-staf PT, tenaganya itu. Jadi memang kalau dari sisi itu punya program, nanti ada yang merawatnya lah, ada yang melihat, menjaga kan gitu. 30 ekor cuma tersebar di Jamben ini. Nanti kita akan di semua daerah irigasi jumlah 38 itu hampir di 30-an sama desa udah ratusan. Nah, itu bagus tuh walaupun spot kecil atau apa, tapi minimal kan kita ada suatu upaya
ya kalau PDKP itu ketahanan pangan lah gitu. Apalagi produknya kan ini udah coba untuk talasnisasi beririgasi gitu kan. talasnisasi itu salah satu bentuk yang kita tawarkan lah, nanti apakah kita bisa kolaborasinya dengan BPP. Kemarin sudah siap. BPP siap itu nama apa? Ya maksudnya tolong nanti masyarakat mau nanam ini tolong dirongok, dikasih ilmu rutin, pendampingan. Jadi mereka mungkin nggak bisa rutin intensif, tapi minimal selang sama BPP, selang sama kita. Jadi seolah-olah masyarakat itu seperti ditemani terus. Dengan kita mungkin sebulan sekali, tapi kalau ada pihak lain jadi seolah-olah hampir seminggu sekali itu ada. Kalau kita menyambut baik kegiatan ini, kita sinkronkan saja dengan kegiatan BKP. Artinya kalau misalkan Bapak ada lahan yang dimanfaatkan untuk komoditi pangan lokal, salah satu komoditi pangan lokal. Kalau misalkan memang produknya sudah atau hasilnya sudah bisa kita ambil nanti dari hasil budidayanya, mungkin tinggal Bapak bagaimana tindak lanjut untuk pasca panen. Itu mungkin bisa juga salah satu fungsi dari kami ketahanan pangan, ketahanan pangan, karena memang ada salah satu fungsi di pengembangan pangan lokal, Pak. Pengembangan pangan mulai dari pasca panen sampai ke olahan hasil makanannya untuk dikonsumsi langsung. Nanti mungkin kita coba Pak, bahwa pada saat hasilnya sudah dipanen, kita mencari pendamping untuk bagaimana talas ini dibuat menjadi satu lahan turunannya, pangan turunan, tepungnya padi ya. Nanti kita juga kolaborasi nih, dari tepung biasanya akan lebih leluasa untuk dibuat berbagai macam aneka ragam pangan. Kenapa? Ya memang untuk meningkatkan nilai jual, Pak. Karena biasanya kalau hanya talas saja diolah yang sederhana konvensional kan nilai jualnya juga ya, apalagi dengan anak-anak zaman sekarang yang selera konsumsinya juga berbeda dengan zaman kita. Kalau dari tepung ini saya kira memungkinkan kita buat aneka ragam konsumsi pangan. Bagaimana mungkin teknisnya nanti kita sebetulnya di Dinas Ketahanan Pangan selama ini sekian bertahun kita sudah melakukan kemitraan Pak dengan para ahli tata boga atau juga dengan Indonesia Safe Association ya, dengan SAFE. Nanti kita mangga, kita kerjasama Pak, artinya pada saat sudah ada produknya, sudah ada hasil taninya, kita berkolaborasi dengan perangkat pasca panen. Apakah mau menjadi turunan pertama tepung atau misalkan sampai ke produk olahan untuk konsumsi yang siap dikonsumsi, tentunya juga dengan siap di meja makan gitu. Siap di meja makan dengan targetnya adalah bahwa makan yang dihasilkan punya nilai jual yang bagus. Karena kita juga salah satu tujuan kan kita sektor yang akan mendongkrak ekonomi masyarakat, artinya harus mampu mendongkrak nilai ekonomi atau pendapatan masyarakat. Jadi saya kira Pak Habib, saya siap ya insya Allah untuk berkolaborasi tentunya untuk mensinkronkan kegiatan-kegiatan lintas sektor ini karena memang sesuai tupoksi. Artinya mungkin nanti di kami tupoksinya berkaitan dengan pengembangan pangan lokal. Kita juga coba nanti berkolaborasi dengan mitra-mitra yang sudah jalan dengan Dinas Ketahanan Pangan. Sudah bermitra dengan SEP, sudah bermitra sebetulnya dengan tim penggerak PKK sekabupaten Garut yang sudah dilatih Pak untuk pengolahan pangan beragam bergizi seimbang dan aman. Kemudian juga nanti ada ahli tata boga yang biasanya kita libatkan di dalam pengolahan hasil ini. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu kelompok-kelompok masyarakat atau misalkan komunitas tertentu yang menghasilkan hasil pangan ini untuk menjadi punya nilai jual yang lebih dari komoditi pangan itu sendiri. Itu Pak Habib. Insya Allah mangga kita coba ya, kita coba nanti fungsi DKP penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan pangan lokal Pak. Pengembangan pangan lokal salah satunya ini talas ya. Talasnisasi di area beririgasi. Di area beririgasi yang memang itu lahannya ada di kewenangan PUPR. Budidayanya nanti ada di kewenangan Dinas Pertanian. Pengolahan pengembangan pangan lokalnya ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Insya Allah Pak, mudah-mudahan bisa kita realisasikan ya. Terima kasih banyak. Siap. Kan 42 kecamatan terisi sadayana mau aya lahanan beririgasi anu irigasi pedesaan anu di himpunan agama ya, kaitan sareng pemeliharaan irigasi teknis. Nah, kalau di lapangan kan istilahnya malah pada aset-aset anu terbengkalai
Beda sama kami teh, aset ieu mun potensi tawas ieu sih teh ayeuna nuju mah pertama ieu bibit awal ya gitu nya. Malah di dina lahan-lahan irigasi. Saya. Itu. Nah, itu terus berjalan sehingga pemerintah kebetulan Pak Kabit ayeuna memang prioritas lah untuk bahan baku itu akan mau launching di lokasi itu masuk atas panen gitu kan ya pas berpantai. Nah kaitan sareng anu eta teh sareng pertanian palingan secara penyuluhan tadi saya mengatasi hama-hamanya itu kan ya pertanyaannya apakah misalkan ada permasalahan di lapangan ya itu tentang hama itu. Iya. Nah berarti kita mungkin nanti akan menggerakkan para penyuluh betul kan BOPT Bang ya. Nah, nanti berhubungan dengan waktu pembinaan itu menyesuaikan kan dengan undangan yang akan kita laksanakan gitu. Kalau memang setelah panen nanti mungkin ada pembinaan tentang pengolahan tanah dan segala macam dan nanti bisa diundang oleh aku. Bisa lah. Nanti paling tiap saat di waktu panen itu dilihat kondisi fisiknya talas itu misalkan apakah mulus apakah itu ketika ada itu nanti pemberitahuan sebelumnya kan kalau sebelum fasilitasi insya Allah memang kan tugasnya penyuluh sang PPT-nya kalau mengayomi petani khususnya meskipun nanti tentang anggaran keterlibatan kelompoknya keterlibatan kelompok ini tahu kesami atau nggak petilu A bener kan ya petilu A gitu kan penguatan kelembagaan terus launching itu nah jadi kita mendukung rencana mungkin dari dinas DKP tentang memang talanisasi ya talanisasi lahan beririgasi pada lahan-lahan beririgasi yang memang ya secara teknis harus dioptimalkan daripada terbengkalai tidak menghasilkan apa-apa berarti kita produktivitaskan dengan tanaman talas seperti itu ya.